Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 8, kita kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasaannya. Namun sebelumnya, masihkah kalian ingat tentang 5W plus 1H atau dikenal dengan adik Simba yang merupakan unsur-unsur teks berita? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Saya yakin pasti masih tersimpan rapi di ingatan kalian karena kalian sudah memahami pembelajaran di pekan kemarin. Sekarang teman-teman, kita akan belajar struktur teks berita. Ada apa saja di dalam struktur teks berita? Yang pertama, kepala berita. Yang kedua, tubuh berita. Yang ketiga, kaki atau ekor berita. Kepala berita berisi tentang 5W plus 1H. Tubuh berita berisi tentang pengembangan dari 5W plus 1H. Sedangkan yang ketiga, ekor berita meliputi informasi yang kurang penting. Makanya, struktur teks berita berbentuk segitiga terbalik. Artinya apa? Semakin ke bawah, semakin tidak penting. Untuk memudahkan kalian, cermati contoh berikut. Kepala berita. Nama Eka Duta Prasetya mendadak viral di dunia maya. Tak mau merepotkan kedua orang tuanya, Eka mendaftar sekolah di MAN 1 Kota Magelang dengan uang koin senilai 1 juta. Itu adalah hasil tabungannya selama 4 tahun. Foto Eka saat mendaftar sekolah di MAN 1 Kota Magelang cepat tersebar di media sosial. Tampak dia berhadapan dengan petugas penerima siswa baru. Di atas meja tertumpuk ribuan koin yang digunakannya untuk membayar biaya pendidikan. Ketika itu, Eka yang mengenakan seragam madrasah sanawiyah tafakur menyaksikan petugas di depannya sibuk menghitung koin. Nah, sekarang silakan kalian analisis di mana 5W 1H-nya. Contoh yang kedua, tubuh berita. Di bangku MTS, ia mendapat uang saku sekitar 15.000 per hari. Sebagian disisihkannya dengan menyimpan uang tersebut di dalam toples bekas makanan kecil. Eka sengaja menabung untuk modal mendaftar sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Kemudian, dia pun membobol celengannya saat akan berangkat ke MAN 1 Kota Magelang. Ribuan koin dibawanya menggunakan kantong plastik. Tabungan yang sudah ia kumpulkan sejak 4 tahun lalu membuahkan hasil sebanyak 7 juta. Ia dengan senang hati menyisihkan uang saku untuk tabungan dan mendaftar di sekolah yang ia inginkan. Sekarang kalian identifikasi informasi yang dikembangkan dari kepala berita sebelumnya. Sekarang contoh yang ketiga, kaki atau ekor berita. Melihat semangat Eka, pihak MAN Kota Magelang pun sangat apresiatif, sehingga pihak sekolah membuatkan rekening bank untuk tabungan Eka. Uang 1 juta yang seharusnya untuk beli seragam, kami masukkan ke rekening Eka, ungkap Kepala Sekolah MAN 1 Kota Magelang. Pihak sekolah berkomitmen tak akan memungut biaya pendidikan, sehingga Eka kedepannya akan mengenyam pendidikan dengan gratis. Hal tersebut karena empati dari kepala sekolah atas semangat Eka dalam melanjutkan sekolah. Nah, pada bagian ketiga ini, menurut kalian, apakah informasi ini begitu penting untuk disampaikan? Seandainya informasi ini tidak diberikan, pembaca sudah bisa menerima informasi 5W 1H yang disampaikan sebelumnya. Jadi, informasi ini adalah kurang begitu penting untuk pembaca. Bagaimana teman-teman? Mudah kan dalam mengenali struktur teks berita? Sekarang kita lanjutkan materi kaidah kebahasaan dalam teks berita.
kebahasaan yang akan kita pelajari adalah 1. Kalimat langsung dan tak langsung. Yang kedua, konjungsi. Perhatikan kalimat langsung di bawah ini. Ayah berkata, "Nak, ayo berangkat. Sebentar lagi kita terlambat." Ketika jam menunjukkan pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Nabung sejak SD, tiap hari nabung 5.000 sampai 10.000, ungkap Eka kepada Radar Jogja. Kemudian, perhatikan perbedaannya dengan kalimat tak langsung berikut ini. Ketika jam menunjukkan pukul 6:45 waktu Indonesia Barat, ayah berkata untuk segera berangkat karena sebentar lagi mereka akan terlambat. Yang kedua, Eka mengungkapkan pada Radar Jogja bahwa uang itu diperoleh dengan menabung 5.000 hingga 10.000 sejak SD. Teman, di manakah letak perbedaan antara kalimat langsung dan tak langsung? Perhatikan, kalimat langsung diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju, ditandai dengan adanya tanda petik 2. Sedangkan kalimat tak langsung melaporkan atau menceritakan kembali apa yang diucapkan oleh seseorang, tidak perlu tanda petik 2. Dari kebahasaan yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi di sini ada dua macam, intra kalimat dan antar kalimat. Intra kalimat artinya penggunaan konjungsi atau kata hubung di dalam satu kalimat. Contoh, dan, atau, serta, karena. Contoh kalimatnya, dia memang benar-benar menangis atau hanya berpura-pura sedih saja. Contoh lagi, dia tidak masuk sekolah karena sakit. Kemudian untuk konjungsi yang antar kalimat digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Contohnya, dengan demikian, akan tetapi, selanjutnya. Manusia diwajibkan untuk berdoa dan berusaha. Selanjutnya, Allah yang menentukan semuanya. Itu tadi teman-teman untuk materi struktur teks berita dan kaidah kebahasaannya. Mudah kan? Selanjutnya, apa yang akan kalian lakukan? Hari ini kalian akan membuat teks berita yang disertai grafik di dalamnya. Ketentuannya, pilih satu data dalam bentuk tabel yang ditentukan. Ubah data tersebut dari bentuk tabel menjadi grafik. Hitunglah min dan median dari data tersebut. Kemudian, buatlah teks beritanya. Jadi teman-teman, kalian nanti akan membuat sebuah teks berita berdasarkan data yang diberikan oleh Ustadz. Kemudian, data yang berupa tabel tersebut kalian ubah menjadi sebuah grafik, didesain yang menarik. Nah, ini contoh grafiknya. Harga cabai dan tomat mulai dari bulan Januari sampai bulan April. Nah, kalau sudah dibuat grafik seperti ini, kalian tinggal membuat teks beritanya. Ingat, grafiknya didesain yang bagus, kemudian kesesuaian, ya, ketepatan data yang disajikan dalam grafik. Kemudian silakan kalian hitung min dan median dari data yang kalian buat menjadi grafik. Min artinya rata-rata, median artinya adalah nilai tengah. Yang masih bingung antara min dan median, nanti silakan konfirmasi ke Ustadz.
Terima kasih teman-teman atas perhatian kalian dalam menyaksikan video pembelajaran kali ini. Saya tunggu karya terbaik dari kalian di Classroom.